tentang akhir zaman, ya kan? Bulan ini Bapak Gembala membuat tema yaitu tentang akhir zaman. Sebenarnya saya bergumul tentang tema ini. Karena sejujurnya tema akhir zaman ini salah satu tema yang saya hindari ketika saya belajar teologi. Ada banyak kerumitan-kerumitan yang terjadi di sana. Menurut saya akhir zaman itu suatu yang future gitu ya. Future di depan gitu. Dan kita hidup sekarang ini memang bukan jadi alasan untuk kita tidak belajar. Tapi ada banyak kerumitan-kerumitan yang aduh kayaknya saya pusing deh belajar ini. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya mau share sesuatu yang sederhana saja. Menurut saya sederhana, semoga mudah dipahami ya. Oke, jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa lagi ya. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Yang mungkin orang lain di sana, di luar sana tidak punya kesempatan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk itu semua. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Biarkan Tuhan yang memberikan kami telinga yang terbuka, telinga yang mendengar hikmat daripada Tuhan untuk boleh memperoleh pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin. Oke, PPT-nya udah siap ya. Nah, pagi ini saya mau share tentang eskatologi individu. Waduh, berat nih kayaknya namanya nih. Wah, dari temanya kayaknya serem nih gitu kan. Waduh, apa nih eskatologi individu? Kita akan belajar sama-sama. Jadi, ayo next slide deh, next slide. Jadi, saya akan mulai dari makna kata, arti kata eskatologi. Sebelum kita masuk ke dalam yang lebih jauh, saya mau share arti kata eskatologi itu apa. Eskatologi diambil dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu eskatos dan logos. Eskatos berarti akhir dan logos logi. Logi belum diedit yang itu ya, logi ilmu. Makanya ada teologi, ada psikologi, lalu ada apa lagi? Biologi. Biologi apa? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya kan? Psikologi, ilmu yang mempelajari tentang psikis, psikologi. Ini eskatologi. Jadi eskatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal akhir. Semua katakan hal-hal akhir. Nah, ketika kita mengerti arti kata eskatologi ini, maka sebenarnya tema eskatologi ini tidak saja mengacu kepada hal-hal akhir zaman. Beberapa minggu yang lalu Pak Gem sudah menyampaikan beberapa hal, tema-tema yang berkaitan dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan. Apa aja tuh temanya tuh? Lokasi surga, ya kan? Rapture. Lalu apa minggu lalu? Mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, itu semua yang berkaitan dengan akhir zaman. Tapi ketika kita mengerti arti kata eskatologi ini, sebenarnya eskatologi juga mengacu kepada konteks pribadi seseorang. Eskatologi pribadi, eskatologi individu. Bahwa sebenarnya setiap kita akan mengalami eskatosnya masing-masing. Setiap kita akan mengalami masa akhir kita masing-masing. Jadi saya pagi ini share sisi yang berbeda dari eskatologi. Bukan hanya mengacu kepada akhir zaman, tapi kita perlu ketahui bahwa sebenarnya setiap kita, muda, tua, besar, kecil, kita akan mengalami akhir hidup kita. Amin. Kalau minggu lalu Mas Ardi bilang, oh saya mau tunggu kedatangan Tuhan, boleh juga. Nah, jadi nggak sampai mati, nggak sampai mengalami eskatos, tunggu kedatangan Tuhan, boleh juga, nggak masalah. Dan kedua eskatologi ini masuk di dalam rencana besar Tuhan terhadap manusia dan alam semesta ini. Kedua eskatologi ini, baik eskatologi yang bersifat umum, akhir zaman, maupun eskatologi yang bersifat individu. Dipahami bersama ya. Saya mencoba untuk pakai bahasa yang sangat sederhana untuk kita boleh mengerti bersama. Ya, jadi kali ini saya akan share tentang eskatologi individu yang sebenarnya sangat terkait dengan eskatologi umum. Bisa next slide. Nah, ini dia. Dengan kita mengerti arti kata eskatologi, maka saya membagi setidaknya ada dua macam eskatologi umum. Selama ini kita sudah belajar, eskatologi umum itu mengacu kepada kedatangan Tuhan, akhir zaman, kiamat, ya kan? Pergantian zaman, surga dan neraka.
akhir dari dunia. Beberapa minggu yang lalu Pak Gem sudah cerita banyak hal. Dan hari ini saya mau fokus kepada eskatologi individu tentang kematian, akhir hidup seseorang, kehidupan setelah kematian. Memang saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya akan ambil intinya begitu ya. Eskatologi ini masuk ke dalam rencana besar Tuhan. Ya. Sebelum saya masuk dalam pembahasan tentang eskatologi individu, saya mau share tentang dimensi waktu dulu. Nah, ini dia. Waduh, bahasannya kok susah-susah ya Kak Vigo ya. Oke. Saya akan perjelas pelan-pelan. Semoga kita bisa mengerti. Anak-anak kecil juga semoga bisa paham ya. Kak Vigo nanti pakai bahasa yang sederhana buat kalian. Oke. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk yang tua, tapi untuk yang muda juga supaya tahu semuanya. Gitu ya. Sadarkah saudara bahwa dalam hidup kita ini berada dalam dimensi waktu yang diciptakan Tuhan. Dalam hidup kita berada dalam dimensi waktu yang diciptakan Tuhan. Apa sih dimensi waktu itu apa sih? Ada rentang waktu yang diciptakan Tuhan. Ketika kita bicara tentang waktu, artinya itu adalah sebuah masa, sebuah kesempatan. Kalau gampangnya ada dua titik dalam suatu rentang tertentu, itulah waktu. Contoh, waktu SD, masa SD, artinya ada rentang waktu dari kelas 1 sampai kelas 6. Waktu SD, dalam konteks waktu SD, masa SD, titik awalnya adalah kelas 1, titik akhirnya adalah kelas 6, masa SD, ya kan? Apalagi saya tulis di sini, masa seminggu, dimensi waktu dalam seminggu, artinya titik awalnya hari Senin, titik akhirnya hari Minggu, ya kan? Masa beribadah, tadi kita mulai jam berapa? Jam 8 lah, hitungannya jam 8 lah ya. Ya 7 kurang 15 gitu, supaya nggak pada telat besok. Ya 8 kurang 15, gitu kan? Masa ibadah artinya mulai dari 7.45 sampai ya sekitar setengah 10 gitu lah ya. Mentok-mentok jam 10, nggak panjang-panjang saya khotbah kok. Nggak panjang-panjang. Tergantung pembicaranya. Saya usahakan nggak lama. Ini saya share apa yang saya dapat gitu ya. Untuk pembelajaran sama-sama kita gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Dimensi waktu. Ada titik awal, ada titik akhir. Itulah waktu, ada rentang waktu. Dan tahukah saudara bahwa dimensi waktu terbesar, klik sekali lagi. Dimensi waktu terbesar adalah rentang waktu antara penciptaan hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang adalah eskatologi umum. Kita sudah belajar. Rentang waktu terbesar adalah titik penciptaan hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di luar rentang waktu ini, kita masuk ke dalam ranah kekekalan. Betul. Immortalitas. Apa meneh immortalitas? Kekekalan. Jadi ini suatu rentang waktu yang diciptakan Tuhan. Dari kejadian penciptaan sampai kepada akhir zaman. Itu rentang waktu yang Tuhan ciptakan. Dimensi waktu yang Tuhan ciptakan. Di luar itu kita masuk ke dalam ranah kekekalan. Nanti kesempatan selanjutnya saya akan share hubungan antara dimensi waktu ini dan kekekalan. Wah, ini seru ini saudara. Ini seru nih. Kapan hari saya dan calon saya kami cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Gimana kita membayangkan tentang kekekalan? Itu enggak masuk di logika kita loh. Manusia terbatas memahami waktu. Karena manusia ini terus berpikir kapan akhirnya, titik akhirnya. Ada titik akhir ketika manusia berpikir. Tapi ketika kita masuk ke dalam ranah kekekalan, maka sebenarnya itu enggak ada akhir. Coba bayangkan, enggak ada akhirnya kekekalan. Nanti kita satu kali belajar sama-sama ya. Oke, kembali ke dimensi waktu. Karissa minta tolong baca Kejadian 1 ayat 1.
Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Baca Alkitabnya. Nggak ada di sini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, garis bawahi kata pada mulanya. Kitab Kejadian identik dengan titik pertama penciptaan. Ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu bermulai dari Kitab Kejadian, diceritakan di situ. Dan ayat pertama dalam Alkitab kita dikatakan pada mulanya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa waktu dimulai ketika penciptaan. Bahkan Kejadian 1 ayat 14, VV baca, di atas ada kalau ini. Tuhan bilang bahwa ketika dia menciptakan benda penerang, ini fungsinya untuk membantu manusia untuk memahami waktu. Tuhan ciptakan bulan, Tuhan ciptakan matahari, benda-benda penerang itu untuk membantu manusia menghitung waktu. Makanya kalau kita lihat, saya kemarin browsing di zaman-zaman lampau, orang-orang itu membuat kalender-kalender berdasarkan perhitungan benda-benda penerang. Coba diklik nih, saya sempat cari ini. Klik sekali lagi. Nah, solar calendar ini perhitungan waktu, perhitungan kalender berdasarkan matahari. Lalu ada lagi apa lagi? Lunar ya, lunar, bulan. Nah, lunar kalender. Ini saya nggak bisa baca juga sebenarnya apa iki maksudnya iki. Hari-hari gini ya, saya juga nggak terlalu paham gitu baca begini. Tapi saya lihat, oh ternyata ada kalender-kalender yang dibuat berdasarkan benda penerang. Lunar kalender, apalagi satu lagi tuh, lunisolar. Nah, ini gabungan antara matahari dan bulan. Apa yang saya mau katakan? Bahwa benar Tuhan bilang benda-benda penerang akan jadi guide, akan jadi penuntun manusia untuk menghitung waktu. Kemarin Bugem bilang apa? Ada satu pulau yang nggak ada waktunya ya, tidak tersentuh waktu. Apa pulau apa gitu? Nah, jadi tambah wawasan. Enak kalau nggak ada waktu, nggak dihitung umur ya, yang tua bisa ngaku muda gitu. Ya, oke, lanjut. Kita kembali kepada dimensi waktu. Titik pertama dimensi waktu dimulai ketika penciptaan. Oh belum ternyata. Nah, masih tadi berarti, kembali ke slide yang tadi. Titik pertama dimensi waktu dimulai ketika penciptaan. Itu mengacu kepada benda penerang. Karena Tuhan ciptakan benda penerang ketika penciptaan. Dan waktu mulai dihitung ketika benda penerang mulai ada. Tuhan bilang ini benda penerang akan jadi penuntun waktu kalian manusia. Dan titik akhir dimensi waktu adalah ketika Tuhan datang yang kedua. Nah, ini baru yang tadi, kembali ke slide yang tadi. Nah, ini dia, akhir zaman. Eben, baca 2 Petrus 3 ayat 14. Ayat 10 ya. Baca Alkitabnya aja deh, coba. Dibuka salah satu, minta tolong. Di sini tulisan saya 2 Petrus 3 ayat 14. Salah tulis ya mungkin, enggak tahu 10 atau 14 yang benar. Bisa dibaca yang di atas sini deh. Ben, bacain Ben. Ayat yang di atas ini. Oke, pada hari itu mengacu kepada eskatologis umum, kedatangan Tuhan. Pada hari itu langit akan lenyap, bumi dan segala isinya akan hilang lenyap, hilang semua, selesai semua, titik akhir. Kata pada hari itu mengacu kepada eskatologis umum, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita lihat waktu sudah berjalan beribu-ribu tahun. Kita sampai di titik ini, artinya kita sudah melewati bertahun-tahun waktu yang sudah ada sejak penciptaan, dan kita nggak pernah tahu titik akhirnya kapan, hanya Tuhan yang tahu. Oke, kita sudah sekilas mengerti tentang dimensi waktu dan eskatologis umum. Sekarang saya akan bahas manusianya. Nah, ini lebih ringan. Lanjut, dimensi waktu.
Manusia hidup dalam dimensi waktu ini, betul ya? Kita semua hidup dalam dimensi waktu yang sama. Manusia hidup dalam dimensi waktu ini. Saudara dan saya, ya itu saya kasih tulisan itu. Nanti saya jelaskan. Tenang. Yang ada namanya situ bilang, "Hah? Ada namaku." Ya, gitu. Saya tak jelasin. Bahwa sebenarnya kita semua manusia yang ada sejak penciptaan hingga nanti akhir zaman, kita berada dalam dimensi waktu yang sama. Kalau saya bisa gambarkan sini, titik pertama penciptaan, manusia pertama Adam. Ada titik-titiknya itu kan, itu tentang waktu yang berjalan. Penciptaan, titik pertama penciptaan, manusia pertama Adam. Oke, beratus tahun kemudian, beratus tahun kemudian lahir Daud, titik ini. Dan beribu tahun kemudian Diponegoro ada. Nah, ya kan? Titik di sini. Oh, Diponegoro hidup di rentang waktu sini. Setelah itu Melodia lahir. Nah, mungkin geser lagi ada Eben gitu ya. Nah, ada Eben lebih muda lagi. Saya masih kasih sisa titik-titik ini belakang sini karena kita nggak tahu akhir zamannya kapan. Kita sudah berada dalam akhir zaman tapi kita nggak pernah tahu titik pastinya kapan gitu. Jadi saya masih kasih sisa. Dan ketahui bersama bahwa kita berada di penghujung akhir zaman. Kita berada di penghujung akhir zaman. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi bagian kita adalah kita mempersiapkan diri. Amin. Jadi setiap manusia berada dalam dimensi waktu yang sama. Kita semua berada di dimensi waktu yang sama. Sampai kepada nanti kita mati, sampai kepada kita mengakhiri masa kita, eskatos kita, maka kita akan masuk ke dalam babak baru, yaitu kekekalan, hidup kekal. Dimensi waktu ini ketika kita tarik lebih kecil lagi, ini masih luas ya, dari penciptaan sampai akhir zaman. Secara gambaran luas. Dimensi waktu ini ketika ditarik lebih kecil lagi, ditarik lebih sempit lagi, mengacu kepada hidup setiap manusia. Satu orang manusia. Next, bisa next slide-nya. Maka sebenarnya waktu yang Tuhan berikan untuk seorang manusia sangat singkat. Kita sudah melihat dari penciptaan sampai sekarang mungkin ada 2000 lebih 6000 tahun. Dan ketika itu dipersempit lagi, dikerucutkan lagi, mengacu kepada hidup satu orang, kita akan melihat bahwa sebenarnya waktu itu sangat singkat. Waktu itu sangat singkat. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan di sana, masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kuat dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Wah. Normalnya manusia hidup itu 70 tahun, dikatakan Alkitab. 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, kata-katanya begitu. Selebihnya kesukaran, selebihnya susah. Mungkin bisa hidup, masih hidup gitu ya, belum mati. Tapi kesukaran, kesulitan itu dialami oleh manusia yang hidup di atas 80 tahun. Ke kamar mandi mungkin harus hati-hati, jangan sampai kepleset. Matanya udah mulai buram ya. Ada banyak kesulitan yang akan dialami kita ketika kita hidup di atas 80 tahun. Jadi bersyukur anak-anak muda yang masih lincah, set. Pergunakan kelincahan kalian untuk hal-hal yang positif. Nah, gitu. Lihat tadi Tante Grace masih bugem, waduh, main. Jangan mau kalah. Karena ada satu waktunya nanti kita mulai pelan-pelan, mulai nunak-nunuk, NN ya, NN. Bukan nonem tapi nunak-nunuk. Di sana dikatakan juga, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Di bawah, kalimat bawah, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di sana dikatakan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini merupakan kalimat yang menjelaskan betapa singkatnya sebenarnya hidup kita. Ada ayat yang bilang, masa hidup manusia itu kayak embun di pagi hari. Yang jatuh di pagi hari ketika ada sinar matahari, nggak lama loh, pagi itu nggak lama, sinar matahari datang, embunnya hilang.
embunnya menguap. Itu gambaran hidup kita, hidup manusia. Gitu ya. Kalau kita tahu hidup itu singkat, pada akhirnya kita harus menjaga hidup ini dengan baik. Beberapa hari ini kami, lebih tepatnya saya, lagi belajar hidup sehat. Hidup sehat. Bukan diet. Hidup sehat, gitu kan. Kalau dulu makannya bebas, wah makan apa aja bebas gitu kan. Sekarang jangan banyak gulanya. Jangan pedes-pedes. Oh ya, oke. Lu mana orangnya kok nggak ada? Jangan pedes-pedes. Ya. Harus olahraga, ya kan. Jangan lupa minum vitamin. Oke, ya. Aku batin. Perasaan ijazahmu guru agama Kristen deh. Lagi kok jadi ahli gizi. Ya. Jadi siap-siap Nathan, Fandi, kalian akan merasakannya juga. Kalian akan merasakan juga. Iya. Kalian akan merasakan juga. Dulu bebas gitu ya. Oh, makan apa aja bebas. Tapi sekarang ada yang ngingetin, jangan pedes-pedes lah, jaga hidupnya. Oh ya, oke. Welcome to the club ya. Welcome to the club. Beberapa hari juga kami minum jamu. Saya nggak suka jamu, saudara. Ya, saya nggak suka jamu. Jujur aja saya nggak suka jamu. Tapi kemarin diajak ke jamunya Bu Yuli yang di Borobudur itu. Akhirnya saya minum juga. 1 gelas habis. Gede itu gelasnya lumayan juga. Minum juga, nggak pahit. Nah, jamu untuk kesehatan. Gitu ya. Kemarin kita besuk Bu Hardi. Bu Hardi bilang begini, dulu itu Ibu Hardi suka makan apa gitu loh, kambing atau apa gitu, yang pada akhirnya dampaknya itu bukan di masa muda tapi di masa tua. Nah itu jadi pemikiran saya, oh iya sejak muda kita harus hidup sehat. Iya. Teori ya kan, teori prakteknya wah. Prakteknya ya sembarang sih, penting enak gitu kan, teori. Ya, kembali lagi ke topik ya. Lo baru dirasa nih, baru datang. Ya, oke, kembali ke topik. Cara pandang hidup yang salah. Banyak orang menganggap bahwa dunia ini hanya satu-satunya kehidupan. Banyak orang di luar sana berpikir bahwa hidup ini satu-satunya kehidupan. Setelah hidup di dunia ini, mereka mati. Selesai. Dengan pemikiran itu makanya mereka punya paham, ya sudahlah bersenang-senang aja. Karena hidup hanya sekali, ya kan? Banyak kan orang-orang gitu, ya senang-senang sih lah. Kenapa susah-susah, hidup susah-susah? Hidup ini cuma sekali, disenang-senengin aja lah. Ada paham-paham yang tidak percaya bahwa setelah kita hidup itu sebenarnya kita masuk ke dalam ranah kekekalan. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya sedang baca buku filsafat, bahwa sebenarnya ada kelompok-kelompok orang yang nggak percaya tentang adanya kekekalan. Mereka punya argumentasi, mereka punya alasan-alasan, nggak ada kekekalan sebenarnya. Mereka membandingkan dengan teori-teori ini, nggak ada, teori kekekalan nggak ada. Jadi ketika kita mati ya udah selesai, mati, nggak ada lagi kehidupan setelah itu. Tapi buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan di Alkitab katakan kita punya hidup yang kekal setelah kita mati, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kita punya hidup yang kekal. Ada juga tuh paham yang salah. Orang-orang yang meyakini bahwa setelah mati mereka tidak masuk ke dalam konsep hidup yang kekal, tapi masih ada kehidupan kedua, yaitu reinkarnasi. Jadi hewan lah, jadi binatang apalah, pernah dengar kan? Mungkin agama sebelah. Nanti ketika mati, nanti tubuh kita nggak akan hidup kekal, tapi akan berubah wujud. Ini tentu pandangan yang salah ya, kita tidak mengikuti pandangan ini. Atau ada?
yang mengikuti, yang memahami pandangan ini. Oh iya, ternyata hidup ini cuma sekali, ya sudah, habis itu kita mati kok. Sama-sama katakan hidup itu singkat. Oke, next. Nah ini next lagi, udah kelewat. Oke, 1 Petrus 1 ayat 17. Saya akan beberapa kasih ayat dan kita akan baca sama-sama, kita akan renungkan sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 17. Isai bisa baca. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di sana ada kata ketakutan. Ketakutan di sini bukan berarti penakut. Penakut terhadap hantu. Ketakutan di sini bukan berarti takut sama hantu. Jadi penakut. Tapi di sini mengacu kepada takut akan Tuhan. Apa sih artinya? Jujur, berintegritas. Berintegritas artinya kita melakukan kebenaran dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Integritas. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu saya pernah share di Karisma Youth tema tentang CCTV ilahi. CCTV ilahi. Bahwa sebenarnya hidup kita diawasi terus oleh Tuhan. Jangan kira ketika kau sendirian tidak ada CCTV yang mengawasimu. Ketika sedang berada dalam kamarmu, apa yang kau lihat? Ada CCTV ilahi yang melihat, memantau. Oleh karena itu diperlukan hidup takut akan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Menumpang di dunia ini, jelas. Petrus katakan bahwa hidup manusia hanya menumpang di dunia. Next. Nah ini kita bahas menumpang di dunia. Saya menggarisbawahi kata menumpang. Menumpang di sini bahasa Yunaninya, akar katanya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita belajar Alkitab, maka sebenarnya Alkitab bahasa Indonesia kita ini adalah terjemahan yang sudah dibuat berdasarkan terjemahan-terjemahan sebelumnya. Dan ketika kita ingin memahami makna dari teks Alkitab yang sebenarnya, kita harus cari kata dasarnya itu apa. Nah, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan Tuhan berfirman kepada penulis kitab Petrus ini, yaitu Petrus sendiri, dengan bahasa Yunani. Petrus tulis. Kata menumpang di sana bahasa Yunaninya dipakai kata paroikia. Paroikia. Bahasa Inggrisnya, nah ini ketika kita terjemahkan parokia dari kata paroikia, apa sih artinya parokia? Bahasa Inggrisnya ini, saya terjemahkan di sini ya. Persinggahan, a sojourning, benar ya Tante Elia? Sojourning. Persinggahan, tinggal di tanah asing, dwelling in a strange land. Menumpang, kata menumpang. Jadi sebenarnya Petrus sedang bilang bahwa ketika kita berada di dunia ini, kita itu hanya singgah saja, menumpang, singgah saja. Bahkan kita hanya tinggal di tanah asing. Di tanah asing, bukan di tanah utama kita. Di tanah asing. Secara metaforis, yang bawah tuh poin kedua, metaphorically. Secara metaforis, secara gambaran, kehidupan manusia di dunia ini diumpamakan sebagai sebuah persinggahan. Sebuah persinggahan. Jelas bahwa ITB, Indonesia Terjemahan Baru, Alkitab yang kita baca di sini, di sana menyebut kata menumpang. Ya karena kembali lagi, ketika kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan, kehidupan di dunia bukan kehidupan satu-satunya. Ada kehidupan setelah itu. Ada kehidupan kekal yang menanti kita. Amin. Ini yang menjadi keyakinan kita, bahwa hidup kita di dunia ini hanya menumpang, hanya sementara. Semuanya katakan menumpang di dunia. Bagi orang dunia, masa depan mereka hanya sampai kepada titik kematian. Tadi ada paham-paham yang mengatakan ya sudah, hidup itu hanya sekali aja.
Setelah mati udah nggak ada kehidupan lagi, selesai. Bagi orang dunia mungkin mereka menganut paham seperti itu. Tapi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada kehidupan kekal yang menanti kita. Ada season 2. Ya. Siapa yang suka lihat drakor? Season 2. Siapa yang nonton Queen of Tears? Ya. Orang-orang tua nggak tahu ya. Anak-anak muda, sekarang anak muda nih yang dijangkau nih. Ya, pahami anak-anak muda bahwa kita punya season 2 tuh. Ada kehidupan selanjutnya. Nggak hanya selesai sampai di situ aja. Jadi ketika kita menumpang di dunia, kita punya fokus utama yang lebih besar daripada kehidupan di dunia. Kalau kita menumpang di dunia, artinya fokus utama kita bukanlah persoalan dunia. Ketika kita menumpang hanya tinggal di tanah asing, artinya fokus utama kita adalah tempat tinggal utama kita, gitu kan? Ada pepatah Jawa yang bilang urip mung mampir ngombe. Ya. Itu digambarkan betapa singkatnya sebenarnya hidup ini. Hidup hanya mampir minum. Nah, saya terjemahkan untuk Mbak Ita. Hidup hanya seperti orang mampir minum. Pak Agem punya pemahaman yang lebih bagus lagi. Hidup itu ketika dibilang hanya mampir minum, artinya kita hanya melakukan sesuatu yang konsumtif, menghabiskan. Tapi lebih daripada itu, kita bukan hanya mampir ngombe, tapi kita harus melakukan sesuatu yang produktif. Kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar menghabiskan saja. Ya memang benar, digambarkan sebagai kehidupan yang singkat. Mampir ngombe, bertamu gitu ya, singkat. Ketika kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya menumpang, maka kita sebaiknya lebih fokus untuk mempersiapkan rumah utama kita di surga. Rumah utama kita di surga. Jangan terlalu sibuk pelayanan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk pekerjaan kita sampai kita lupa Tuhan. Senggol kanannya, senggol orang yang sebelah kanannya, bilang, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Sekarang senggol sebelah kirinya, jangan kerja terus. Nah. Lalu jangan pacaran terus. Jangan lupa Tuhan. Gitu ya. Apakah kerja itu salah? Kerja keras itu salah? Ya enggak. Lebih salah lagi kalau enggak kerja. Lebih salah lagi kalau enggak kerja. Nah, kerja keras boleh, itu sangat bagus. Tuhan juga bilang kalian bekerja. Gitu. Artinya kita produktif dalam hidup ini, produktif bukan hanya konsumtif gitu ya. Lanjut, Filipi 1 ayat 21. Nah, ini dia. Saya baca deh. Paulus bilang begini, Filipi ini adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Semua katakan memberi buah. Sudahkah kita berbuah? Sudahkah kita bekerja mengerjakan talenta kita? Banyak orang yang bilang talenta itu hanya main musik, olahraga. Talenta itu sesuatu yang terlihat. Tapi sebenarnya talenta itu enggak harus kelihatan. Ada yang terletak di dalam hidup kita. Kita bisa memimpin organisasi, kita bisa memimpin orang, karunia memimpin, talenta untuk memimpin. Kita suka memberi, kita mudah kasihan sama orang itu, aduh kok kasihan ya orang itu ya. Kita diberikan talenta, kita diberikan karunia belas kasihan. Gitu ya. Jadi jangan pernah minder anak-anak muda, anak-anak kecil. Aku ini punya talenta apa ya? Karena sebenarnya Tuhan sudah desain kalian, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang spesifik yang kalian punya. Tinggal kalian temukan itu. Bagian orang tua adalah menuntun anaknya.
Sudahkah kita bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan kasih? Kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan kasih, bahkan dalam hal yang terkecil pun. Saya punya kebiasaan, setiap malam saya berdoa begini. Satu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah saya bersyukur untuk setiap kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan kasih. Hari ini saya bisa lewati apa saja. Mungkin tidak ada hal yang terlalu besar untuk kita bisa maknai gitu. Tapi saya bersyukur bahwa saya bisa lewati sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, satu hari ini aku bisa lewati. Malam hari sebelum saya tidur, saya bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan kepercayaan, bahkan tentang hal yang terkecil pun. Karena sebenarnya tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti kita. Kita punya kesempatan bangun pagi, jalan kaki, cuci piring, yang sementara di luar sana di rumah sakit nggak ada orang yang nggak punya kaki untuk jalan. Kita bersyukur untuk hal-hal yang terkecil. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan aku masih bisa menghirup udara dengan gratis, dengan gak bayar. Karena nyatanya di rumah sakit banyak orang untuk bernapas saja harus bayar pakai oksigen. Banyak orang yang tidak punya kesempatan yang sama seperti kita. Oleh karena itu mari kita belajar bersyukur. Katakan bersyukur. Oke, hampir selesai. Anjuran dan pengingat. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa dunia ini hanya menumpang, orang-orang yang tidak mengerti bahwa ternyata sebenarnya masih ada kehidupan kekal setelah kita mati. Pada akhirnya mereka punya cara hidup mengejar kesuksesan pribadi, ambisius, kerja mati-matian. Bahkan ada orang yang tidak ke gereja karena cari uang. Ada banyak. Semoga tidak ada di sini ya. Jangan lupakan Tuhan. Saya itu dulu pengen cita-cita jadi pemain bola. Ya, pengen jadi pemain bola. Dulu saya di Madiun sama Om Ari dan Tante Grace udah masuk klub bola. Udah siap. Jadi ketika latihannya weekday gitu ya, Senin sampai Jumat, ada hari-hari tertentu kita latihan gitu. Dan sudah dipastikan Vigo masuk dalam line up utama. Wah, bangga lah. Wah, masuk ke dalam tim utama. Ya, masuk ke dalam tim utama klub itu. Tapi faktanya adalah saya masuk tim utama tapi nggak pernah ikut turnamen, nggak pernah tanding. Kenapa nggak pernah tanding? Karena kebanyakan turnamen dan pertandingan sepak bola dilangsungkan pada hari Minggu. Nah, teman-teman saya, wah kasih kabar, wah tim kita menang. Aduh, harusnya aku cetak gol itu. Wah. Gitu. Saya nggak bisa main akhirnya. Saya harus mengorbankan cita-cita saya. Fokusnya harus Tuhan. Hari Minggu harus ke gereja. 7 hari dalam 1 minggu, 6 hari kita bisa beraktivitas. 1 hari kita kasih ke Tuhan. 1 hari kita kasih ke Tuhan. Bahkan orang Israel itu ekstrimnya adalah ketika hari Sabat mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Gitu ya. Yang kedua adalah bersenang-senang sebelum mati. Hidup bebas tanpa aturan. Alasannya kenapa? Hidup cuma sekali. Aduh, udahlah, hidup cuma sekali. Senang-senang aja lah. Cari kebahagiaan, udah. Ini konsep dunia sangat berbahaya. Jangan sampai kita terjebak ya. Ini menjadi perenungan kita bersama. Sangat sederhana. Ini mengingatkan kita bersama bahwa sebenarnya kita harus menjaga kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita orang Kristen gak boleh bersenang-senang? Kayaknya banyak aturan gitu ya. Menderita terus, pikul salib. Kayaknya susah banget gitu ya orang Kristen ya. Siapa bilang? Orang Kristen juga disediakan berkat sama Tuhan. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi cari berkat bukan hanya berkat materi aja, karena berkat materi ini mengacu kepada dunia dan segala isinya yang akan hancur. Roma 12 ayat 2, saya cantumkan nggak? Ini Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat pertama di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa jangan serupa dengan dunia? Kenapa nggak boleh sama dengan dunia? Karena dunia akan dihancurkan. Jangan kamu sama dengan gaya hidup dunia. Jangan kamu sama dengan cara berpikir orang-orang dunia. Karena kenapa? Kita hanya menumpang di dunia ini. Kita punya fokus yang lebih besar di sana. Jangan kita sama dengan dunia. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow. Jadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Tadi malam lagu Pak Gem ajarkan bagus sekali. Tenggelamkan dalam hadiratmu setiap waktu. Setiap waktu dalam hadirat Tuhan. Mungkin kita jalani hidup kita berat ya Bapak Ibu. Kehidupan itu kompleks. Kalau kita berpikir kehidupan itu kompleks. Ada banyak tantangan, ada banyak sesuatu hal yang kita pikirkan begitu. Kadang-kala saya berpikir, kita ini gak kuat kalau tanpa Tuhan. Kita ini gak kuat. Karena nyatanya manusia ini lemah sebenarnya. Kita gak kuat tanpa Tuhan. Oleh karena itu kekuatan baru dari Tuhan, Tuhan berikan ketika kita diam dalam hadirat Tuhan. Bersyukur kalau kita masih bisa sadar, kalau kita masih bisa diingatkan Tuhan, Roh Kudus ingatkan, kamu tadi salah ini, tadi kamu udah lakukan begini, jangan begitu. Kadang-kala saya evaluasi diri, aduh tadi saya ngomong hari ini terlalu ngegas enggak ya. Kadang-kala saya evaluasi, aduh perkataan saya itu menyakiti orang enggak ya. Gitu. Jadi evaluasi diri, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Bersyukur kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita berubah. Ya. Anak-anak muda, jangan bilang waktumu masih banyak. Jangan bilang waktu, aku masih muda kok. Anak-anak jangan bilang masih kecil. Puji Tuhan, saya senang sekali Karisma Kids ini sudah diajar dari kecil untuk ikut ibadah dengan baik. Wah, itu luar biasa. Bagi orang-orang tua yang belum anak-anaknya sekolah minggu, diajak sekolah minggu di sini. Diajar untuk menghargai Tuhan sejak kecil. Karena banyak gereja-gereja lain anak-anaknya jalan-jalan gitu. Wah, itu tidak boleh di sini. Hati-hati ada yang langsung gendong nanti. Gitu ya. Anak-anak muda, katakan sama-sama, ingat Tuhan. Untuk orang-orang tua, persiapkan dirimu menantikan waktunya. Anak-anak muda juga harus mempersiapkan diri sama-sama. Tapi salah satu tugas utama orang tua adalah mewariskan iman kepada anak-anak. Mewariskan iman kepada anak-anak. Sehingga ketika nanti orang tua itu sudah sampai kepada titik eskatusnya, titik akhirnya, maka anak-anak melihat jalan yang dilalui orang tuanya. Oh, orang tuaku dulu rajin ke gereja. Oh, orang tuaku dulu ini takut akan Tuhan. Dan anak-anak melihat itu. Mempersiapkan diri bersama-sama. Ada lagu kan sekuler, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Ini keluarga kami punya cerita kenangan yang lucu terhadap lagu ini, dan ini berkesan. Karena dari lagu sekuler ini, salah satu anggota keluarga kami bertobat. Dia mendengar lagu ini dan dia nangis, tersungkur nangis, bertobat dari hidupnya. Hidup ini hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yes. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Hidup ini
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya minta kita nyanyikan lagu ini yang bagian bait dinyanyikan oleh anak-anak muda yang belum menikah. Nanti refnya baru orang tua, gitu ya. Jadi yang bait dinyanyikan oleh anak-anak muda, semua anak-anak muda yang belum menikah. Nanti refnya orang tua, gitu ya. Oke, kita nyanyikan lagi ya lagu ini. 2, 3, anak-anak. Hidup ini, yes, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Oke, orang tua nyanyikan bagian refnya. 2. Oh Tuhan. Dari awal kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah, amin, yes. Hidup ini sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya tambahkan sedikit 3 hal sebelum kita pulang. Ada paham dalam kekristenan yang percaya bahwa di neraka itu orang tidak selama-lamanya. Paham kekristenan ini, dan di Magelang ada gerejanya. Ini paham Kristen, ya. Satu kelompok kekristenan di mana di neraka tuh nggak selama-lamanya. Dia percaya adanya neraka, dia percaya adanya sorga, gitu ya. Tapi paham dia ketika orang masuk neraka, nggak mungkin dong selama-lamanya disiksa. Kejem banget sih Tuhan. Lalu pahamnya gimana? Ketika masuk neraka, dia hilang. Jadi hidupnya hilang. Jadi hilang. Jadi nggak hidup. Tapi itu bukan kepercayaan kita. Alkitab mengatakan di neraka itu selama-lamanya. Apakah Tuhan kejam? Ya karena kasih karunia-Nya selama dia hidup sudah berlimpah-limpah, saudaraku. Nah, tapi dia percaya di surga selama-lamanya. Enggak adil kan? Dia percaya di surga selama-lamanya, hidup senang. Tapi kalau orang ada di neraka, dia enggak selama-lamanya. Dia dihukum, dia tersiksa sebentar tapi hilang. Lenyap, hilang. Ya harusnya kalau dia percaya di neraka enggak kekal, tersiksa selama-lamanya hilang, harusnya di surga juga senang sebentar aja terus hilang gitu kan. Enggak adil kan? Jadi dia percaya di surga selama-lamanya senang, tapi kalau di neraka itu enggak selama-lamanya, menderita sebentar lalu hilang gitu. Yang kedua, kita disadarkan untuk kita memahami bahwa kita tuh hanya menumpang. Ketika kita menumpang, hidup kita tuh enggak boleh macam-macam, enggak berani macam-macam. Saya numpang doa 3 hari di rumah Bapak Ibu Saudaraku, mungkin 1 kali saya doa puasa ya, pinjam rumahmu.
numpang 3 hari 3 malam doa puasa. Saya nggak berani buka telanjang dada, saya nggak berani pakai celana pendek yang, karena kenapa? Saya numpang, gitu. Saya nggak boleh buka kulkas sendiri, gitu kan? Itu kulkas bapak ibu kan, saudara. Saya numpang. Hidup saya nggak boleh neko-neko. Kenapa? Saya numpang. Beda kalau di rumah sendiri. Beda kalau di kamar sendiri, mau buka baju, saudaraku panas tidur nggak pakai baju, buka kulkas, mau teriak-teriak semaunya saya. Kenapa? Itu tempat saya. Jadi kalau kita numpang, kita nggak boleh macam-macam. Alkitab berkata hidup kita ini numpang di dunia ini. Ya, beberapa pendaki gunung mereka sudah diwanti-wanti, ini gunung ini wingit ya, gunung ini angker. Jadi kamu jangan ngomong jorok, kamu jangan bikin tindakan amoral, karena pasti akan terjadi sesuatu kalau kamu melakukan itu. Nah mereka hanya lakukan itu di gunung. Mereka kudus, mereka nggak ngomong jorok, mereka nggak berpikiran kotor, mereka nggak melakukan amoral kalau mereka di gunung. Karena gunung itu angker katanya. Tapi turun gunung ya bobrok lagi, saudara. Kenapa? Karena cuma numpang di gunung ini cuma sebentar, mesti hati-hati hidupnya. Kita nggak pernah tahu, mereka nggak pernah tahu bahwa dunia ini adalah planetnya setan. Bumi adalah planet di mana setan dibuang, iblis dibuang. Jadi bumi ini sepenuhnya angker. Ya kita bukan macam-macam karena angker, tapi kita nggak macam-macam, hidup kita ini kudus karena kita sayang sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita berbakti kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan. Yang paham katakan amin ya. Bilang sama sebelah kita, menumpang jangan macam-macam. Bilang saudaraku ya. Menumpang jangan macam-macam. Bukan karena ada setannya. Bukan karena ada setannya, tapi firman Tuhan menyatakan bahwa ini bukan tempat kita selama-lamanya. Jadi mari kita hidup yang lurus, yang benar, yang kudus. Kemudian lagu ini yang terakhir berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saya tadi ketika nyanyi bait pertama langsung Tuhan taruh di hati saya. Iya ya, hidup ini kesempatan ya. Karena ada banyak orang yang tidak punya kesempatan hidup. Ini kasus pembunuhan di Cirebon, siapa? Vina ya. Vina ya, anak muda yang diperkosa lalu dibunuh 8 tahun yang lalu. Kasusnya mati tapi kemudian lagi viral lagi di media gitu. Anak muda diperkosa mati, nggak ketemu pembunuhnya, pro dan kontra. Oh ini cuma dikorbankan, bla bla bla. Tapi ternyata ada banyak orang yang nggak punya kesempatan hidup. Jadi ternyata benar hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk kita memasuki kekekalan. Karena itu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mensyukuri semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemurahan lebih dari
hadapan Tuhan. Biarkan kita minta supaya hidup kita tumbuh subur, berbunga dan berbuah bagi Tuhan. Tuhan, biarkan hidup kami tidak sia-sia. Kami investasikan untuk hal-hal yang kekal. Kami tidak mengumpulkan untuk diri kami sendiri. Kami tidak bekerja untuk reputasi pribadi. Tapi kami mau bekerja demi keselamatan, pemulihan orang lain di sekeliling kami. Tuhan, biarkan hidup kami memberi dampak, hidup kami memberi buah. Kami bukan cuma mampir minum, tapi kami akan memberi minum kepada orang-orang yang perlu mampir minum. Tuhan, urep ini bukan hanya mampir ngombe, tapi kami akan memberi air minum kepada mereka yang perlu diberi minum. Tuhan, kami akan pulang.
Biarkan firman Tuhan tertanam bahwa setiap kami akan ada di akhir hidup dan kami akan masuk dalam masa kekekalan. Sekarang pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Dan terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah